Video pembelajaran kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara organ peredaran darah. Dibuat oleh Slamet Arifin, SPD SD, instansi SD Negeri Nagasari. Halo, ketemu lagi dengan saya pada kesempatan ini. Kita akan membahas tentang tema 4, kelas 5, materi sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang materi pembelajaran PPKN kelas 5, KD 3.2 dan 4.2. Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Masih ingatkah apa itu gotong royong? Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela, supaya kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Mengikuti gotong royong adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Gotong royong merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Mengapa demikian? Karena manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia sebagai warga masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Setiap orang membutuhkan bantuan orang lain. Setiap orang juga cenderung ingin berkomunikasi, berinteraksi, sosialisasi dengan orang lain. Nah, terus apa saja sih unsur-unsur dalam gotong royong tersebut? Kita simak bahwa unsur-unsur yang ada dalam gotong royong tersebut adalah 1. Usaha atau kegiatan bersama. 2. Setiap peserta berpartisipasi menurut kemampuan masing-masing. 3. Berdasarkan keikhlasan dan sukarela. 4. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih di sini artinya itu tanpa mengharap imbalan. Yang kelima, kerja atau usaha yang dilakukan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Nah, itu adalah unsur-unsur dari gotong royong. Gotong royong sebagai bentuk kerjasama antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok membentuk persatuan untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Sikap gotong royong harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia karena banyak manfaat yang diperoleh dengan bergotong royong. Terus, manfaat apa saja sih yang diperoleh dari gotong royong? Adapun manfaat yang diperoleh dari gotong royong antara lain 1. Pekerjaan lebih mudah dan cepat terselesaikan. 2. Meringankan beban, waktu, dan biaya. 3. Meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Yang keempat, memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang kelima, hubungan persaudaraan semakin erat. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.
Hal ini dilakukan supaya tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Wujud pelaksanaan tanggung jawab masyarakat diantaranya sebagai berikut. 1. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dengan menaati peraturan-peraturan dalam masyarakat. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat dengan hidup rukun antar warga masyarakat. 3. Meningkatkan solidaritas terhadap sesama anggota masyarakat dengan mengadakan bakti sosial. 4. Menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat dengan memberikan perlakuan yang sama pada setiap orang. 5. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Salah satunya dengan cara mengambil keputusan secara bermusyawarah. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi pembelajaran IPS KD 3.2 dan 4.2, interaksi sosial dalam masyarakat. Apa sih itu interaksi sosial dalam masyarakat? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dalam diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosial sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan orang lain. Dalam interaksi sosial terdapat hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak akan ada kehidupan bersama. Berikut ini adalah contoh interaksi sosial di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang ekonomi. Secara umum, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu atau antar individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Interaksi ekonomi terjadi karena adanya kepentingan ekonomi. Misalnya, dalam perdagangan dan usaha pemenuhan kebutuhan papan, sandang, dan pangan. Interaksi ekonomi dapat dijumpai di pasar atau tempat perbelanjaan. Selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, kepentingan ekonomi juga ada dalam bentuk jasa. Contohnya, lembaga yang menawarkan jasa kepada masyarakat seperti bank, rumah sakit, lembaga bimbingan belajar, kurir, jasa cuci, dan lain-lain. Bidang politik. Interaksi politik merupakan hubungan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama memulai jabatan-jabatan politik dan pemerintahan. Jabatan-jabatan politik dan pemerintahan tersebut dipilih secara demokrasi yang melibatkan masyarakat. Jenis interaksi ini digunakan oleh anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan pemerintahan negara. Bidang sosial dan budaya. Setiap orang memiliki kepentingan sosial. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi. Bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, adat, seni, bahasa, dan tradisi yang telah menjadi kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh para leluhur.
Interaksi antara warga satu dengan warga lainnya menghasilkan interaksi pula dalam bidang lainnya. Bidang moral. Bidang moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Kepentingan moral menyangkut hubungan antar masyarakat untuk meningkatkan mutu atau kualitas masyarakat itu sendiri. Contohnya, kepentingan moral yaitu kegiatan dakwah agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Kegiatan ini bertujuan supaya masyarakat di suatu wilayah memiliki kesadaran untuk berperilaku baik dan mau maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain yang berbangun bangsa. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam masyarakat. Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial dapat berlangsung dengan baik. Jika tidak ada kesadaran atas pribadi masing-masing, proses sosial tersebut sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai warga masyarakat, kita harus mampu berinteraksi dengan anggota masyarakat lain, karena interaksi memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Kesimpulan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya, bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam interaksi sosial terjadi hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Proses interaksi sosial terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan di berbagai bidang. Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Demikian tadi tentang interaksi sosial dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.